Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita memulai renungan ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat memulai renungan. Biarlah kiranya kami dapat belajar bersama-sama akan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka renungan pada hari ini yang terambil dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang 24. Saya ulangi, 2 Timotius 2 ayat yang 24. Begini firman Tuhan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Bapak Ibu Saudara, dalam lingkungan bermasyarakat, seringkali kita akan menemukan berbagai permasalahan yang terjadi. Dan banyak permasalahan yang disebabkan oleh kenakalan remaja. Ketika kita disempatkan untuk bertanya kepada remaja yang bermasalah tersebut, paling tidak kita akan mendapatkan jawaban dari mereka, "Oh, aku cuman ikut-ikutan. Oh, aku buat masalah hanya untuk dikenal oleh orang lain." Nah, tidak perlu heran mengapa hal itu dapat terjadi, karena sejatinya remaja adalah tahap di mana seseorang berada dalam posisi anak-anak, tapi di sisi lain keadaan harus menuntut dia untuk bersikap atau bertingkah laku seperti dewasa. Nah, Bapak Ibu, sehingga hal ini tidak heran bagi kita ketika kita melihat orang remaja adalah mereka yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu untuk kita ketahui bahwa Timotius merupakan salah satu rekan dari Paulus. Dan syukur kepada Tuhan ketika kita mengetahui bahwa Timotius merupakan seorang yang memiliki semangat tinggi untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Akan tetapi walaupun demikian, sayangnya usia Timotius pada saat itu menunjukkan Timotius masih berada dalam tahap remaja. Oleh karena itu Paulus tampaknya berkali-kali memberikan pengajaran, berkali-kali memberikan nasihat kepada Timotius agar kemudian Timotius tidak lagi jatuh ke dalam dosa ataupun kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita bisa lihat bahwa bagaimana Paulus memberitahukan kepada Timotius dan pada saat ini kepada kita juga sebaiknya menjalankan sikap atau identitas kita sebagai hamba Tuhan. Nah, kita tentu akan sering menemukan perbedaan pendapat. Kita tentu sering menemukan permasalahan dalam hidup ini. Namun, kita juga harus mengingat natur kita, identitas kita sebagai hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah kesediaan diri atau kesiapan diri untuk mau mengikuti jejak langkah kaki dari Tuhan. Lalu jejak kaki seperti apa yang telah Tuhan tinggalkan untuk kita ikuti? Bapak Ibu Saudara, melihat dari berbagai peristiwa Yesus, kita dapat melihat Yesus mampu bersikap baik sekalipun kepada orang-orang yang berbeda dengannya. Yesus juga sangat baik melakukan pengajaran dengan berbagai perumpamaannya. Dan Yesus juga mampu bersikap bijak dan sabar mengatasi permasalahan tentang pembayaran pajak kepada kaisar misalnya. Dan masih banyak kita dapat temukan. Dan oleh karena itu sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengikut langkah Tuhan, sangat mungkin bagi kita untuk menghindari pertengkaran. Sangat mungkin bagi kita berbuat ramah kepada semua orang. Sangat mungkin kita untuk cakap dalam mengajar. Dan sangat mungkin untuk kita dapat berbuat sabar. Tuhan Yesus telah lebih dulu dapat melakukan hal itu. Dan sebagai hambanya, kita juga harus bisa mengikuti langkahnya. Untuk itu jadilah hamba Tuhan yang mampu melakukan apa yang telah Tuhan lakukan bagi semua orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu, dan kami telah selesai belajar akan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan tetap sertai kami aktivitas satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.